Pemirsa, hari ini letusan Gunung Sinabung menghalangi jarak pandang warga sekitar. Apakah situasinya sudah berangsur normal dan apakah ada tanda-tanda akan kembali meletus? Kami akan membahasnya bersama Kepala Tim Tanggap Darurat Gunung Sinabung, Isya Nurrahmat dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Selamat malam Pak Isya. Selamat malam. Pak Isya, bagaimana kondisi terkini dari Gunung Sinabung? Gunung Sinabung status masih tetap dalam status awas. Aktivitas vulkanik masih terus berlangsung. Hanya untuk visual kami tidak bisa melihat karena kabut cukup tebal. Dan tadi siang memang sudah terjadi suatu letusan yang tingginya mencapai jauhnya jaraknya mencapai 4,5 km. Ada dua kali, yaitu jam 11.22 dan 11.35. Perbandingan dengan letusan yang pada tanggal 2 itu hampir mirip, hanya frekuensi pada hari ini tidak sebanyak yang tanggal 2 Agustus. Oke, berarti ada pengurangan intensitas letusan ya Pak ya? Ya, sementara pengurangan intensitas itu bukan berarti status turun. Apakah dapat diprediksi kapan akan terjadi letusan lagi atau sulit untuk diprediksi Pak Gunung Sinabung ini? Untuk memprediksi kapan berhenti atau kapan meletus kami tidak bisa menentukan, hanya kami memantau saja. Dalam beberapa detik biasanya tanda-tanda untuk erupsi ada dari rekaman seismograf kita. Jadi kita tidak bisa menentukan besok akan meletus atau tidak, kita tidak tahu. Hanya peningkatan mungkin bahwa aktivitas masih berlangsung. Pada tahun 2017 ini sebelum meletus pada 2 Agustus kemarin Pak, kapan pernah meletus, pada bulan Januari kah terakhir Pak? Ya, kalau tidak salah bulan-bulan Januari Februari pernah terjadi guguran-guguran semacam ini. Karena waktu itu kubah lava sudah cukup tinggi. Kemarin juga kubah lava sudah mencapai 2,3 juta meter kubik. Sehingga pada saat terjadi erupsi kemarin, ya mungkin memang kubah lava sudah dalam keadaan tidak stabil dan terdorong oleh erupsi sehingga terjadi guguran yang mencapai 4,5 km tadi. Ya. Oke, dalam bulan Agustus ini apakah puncak letusan sudah terjadi Pak? Kami belum bisa menentukan kapan puncaknya, tapi nampaknya sekitar beberapa persen dari kubah itu sudah menjadi awan panas dan ada masih tersisa potensi untuk terjadi guguran, masih kelihatan nampak ada. Oke, Pak Isya, jika kita lihat Gunung Sinabung ini mulai aktif sejak tahun 2013 dan terus berlanjut selang beberapa bulan hingga tahun 2017 ini. Apakah dapat diprediksi Pak, setiap bulan apa, kemudian kondisi kubah lava seperti apa hingga akhirnya Gunung Sinabung meletus? Kalau secara statistik mungkin kita tidak bisa menentukan, tetapi kalau dilihat dari volume kubah lava, kalau sudah lebih dari 1,500, 1,5 juta meter kubik itu nampaknya sangat mengkhawatirkan untuk terjadi guguran. Nah, pada umumnya guguran kubah lava itu sudah mencapai lebih dari 1 juta meter kubik yang sudah terjadi itu umumnya. Oke, saat ini awan panas yang terjadi di Sinabung seperti apa Pak? Nah, untuk malam ini tidak tampak karena kabut cukup tebal, tetapi biasanya dari CCTV kita bisa melihat jarak luncurannya. Ya, aktivitasnya tidak jauh berbeda dengan hari-hari sebelumnya gitu. Oke. Hanya mungkin tanggal 2 kemarin yang termasuk yang sampai saat ini yang terbesarnya ya. Kabut ini apakah kabut dari cuaca karena sekitar dataran tinggi atau kabut dari debu vulkanik Pak?
Kalau debu vulkanik mungkin sudah turun terbawa hujan. Oke. Ini kabut cuaca. Oh, kabut nampaknya, cuaca. karena dan anginnya cukup kencang. Sehingga dengan angin cukup kencang itu iya cuaca. Oke, Iya. Pak, apakah dengan adanya angin cukup kencang, hembusan awan panas ini perlu dikhawatirkan oleh warga, Pak? Tidak ada pengaruh dari angin kencang terhadap aktivitas gunung api. Tapi kalau hujan cukup deras, nah itu biasanya ada pengaruh terhadap kubah lava yang di puncak, atau karena kalau hujan cukup deras bisa menyebabkan potensi lahar terjadi di Sungai Laborus. Oke, lahar dingin ya, Pak ya? Atau Ya, lahar hujan ya. oke, baik. Pak Isya, kondisi udara sendiri saat ini di sekitar Gunung Sinabung seperti apa? Ya, sekarang nampaknya hujan berkabut dan angin cukup kencang, sehingga seismograf pemantau agak relatif banyak noise karena pohon-pohon bergoyang menyebabkan alat seismograf merekam juga getaran-getaran dari pohon yang bergoyang tadi gitu. Oke, jadi memang angin kencang ini sedikit mengganggu seismograf ya, Pak ya. Kemudian apa yang harus dilakukan warga, Pak, dalam kondisi seperti ini? Ya, untuk warga mungkin kewaspadaan karena hujan, mungkin bisa terjadi potensi lahar di Laborus tadi. Oke. Yang tetap juga untuk daerah yang disebut zona merah untuk tidak dimasuki gitu. Oke, seberapa besar potensi lahar dingin di Sungai Laborus ini, Pak? Ya, potensi lahar dingin itu juga tergantung dari curah hujan. Oke. Curah hujan biasanya yang sangat menentukan, selain material vulkanik yang ada di hulu sungai, juga curah hujan kalau cukup besar bisa menyebabkan banjir yang lebih besar juga gitu. Oke, Pak Isya, saat ini Gunung Sinabung ada dua tipe pengungsi, yaitu pengungsi yang sementara dan memang ada desa yang harus direlokasi. Berapa desa, Pak, yang harus direlokasi, Pak? Secara umum saya kurang hafal betul desa yang direlokasi, tapi yang dari jarak yang 3,5 kilo, 4 kilo itu memang itu yang direlokasi, seperti desa Sukameriah, desa Guru Kinayan, terus Gamber, dan ada beberapa desa lainnya. Saya tidak hafal betul berapa jumlah desa, cuma yang jarak dari 4 kilo itu memang yang harus permanen diungsikan, terutama untuk daerah selatan dan tenggara. Selatan dan Tenggara ya, Pak ya? Oke. Kemudian Iya. wilayah-wilayah jarak berapa kilometer yang sekarang harus diwaspadai, Pak, yang masuk ke zona merah, Pak? Jarak 4 kilo sampai 5 kilo, 5 kilo yang terutama daerah-daerah tenggara dan selatan itu agak lebih jauh. Yang diwaspadai itu bisa mencapai 6 kilometer. Untuk daerah-daerah Selatan dan lainnya Tenggara itu. 4 sampai 5, Tenggara dan Selatan sampai 6 kilometer ya, Pak ya? Iya. Iya, yang Dibandingkan perlu letusan diwaspadai, tahun iya. 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, dan 2017, paling dahsyat letusan tahun berapa, Pak? Yang paling dahsyat ya 2014 itu. Karena 2014. pembentukan kubah lava dan terjadinya lava yang mengarah ke arah Sukameriah yang sampai menutup daerah Urug Tuhan. Sehingga daerah itu lavanya cukup besar. Oke, Pak Isya, pertanyaan terakhir. Sampai berapa tahun ke depan Sinabung masih akan terus bergejolak seperti ini? Apakah bisa diperkirakan? Nah, itu yang sangat sulit. Yang sangat sulit untuk memperkirakan kapan berakhirnya gitu. Oke, baik. Terima kasih, Kepala Tidak Tim. ada alat yang bisa menentukan kapan berakhirnya aktivitas dari gunung ini ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Isya Nur Ahmad, Kepala Tim Tanggap Darurat Darurat, Gunung iya. Sinabung.
telah bergabung bersama kami di A-News Prime. Dan pemirsa, sampai saat ini belum dapat diprediksi sampai kapan letusan Gunung Sinabung ini akan berakhir. Dan ada beberapa desa yang terpaksa harus direlokasi secara permanen, terutama yang berada di radius 3,5 sampai 4 km.